Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan, nama saya Aditya Mariani, guru BK di SMP Negeri 1 Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan bimbingan dan konseling kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan NIM 2214354. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan konseling individual dengan pendekatan RIBT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laura, sini masuk. Ya, silakan duduk. Nyaman ya duduknya. Ya, Laura, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, bagaimana nih kita melakukan konseling individunya di perpustakaan, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Iya, karena untuk menjaga kerahasiaannya Laura, Ibu memilih perpustakaan karena kan di sini sepi. Jadi supaya kita ngobrolnya lebih intens, tidak ada gangguan dari yang lain ya. Nah, terus bagaimana nih hari-hari Laura setelah kamu mengikuti PAS kemarin? Alhamdulillah baik. Ya, seperti sebelum ikutin PAS aja hari-harinya. Ya, bagaimana, lancar nggak PAS-nya? Alhamdulillah lancar. Untuk nilainya sudah keluar atau belum? Belum Ya, jadi nunggu nanti dibagi rapotnya. ya, tanggal 23. Tanggal 23, oke, untuk hasilnya. Nah, Ibu doakan semoga hasil yang Laura dapatkan itu lebih meningkat ya dibandingkan kelas 7 kemarin, seperti itu. Nah, untuk kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatannya diberikan kelancaran. Untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mengundang Laura ke sini, yaitu Ibu ingin melaksanakan konseling individual dengan Laura. Sebelumnya Laura pernah dipanggil ke ruang BK belum? Pernah ngobrol dengan Ibu ya? Ya, Sebelumnya ketika kelas 7 ya? ya, kelas 7 semester 1. Semester 1, betul. Pada saat itu kita banyak memperbincangkan masalah-masalah yang sedang Laura alami, Laura rasakan. Di sini juga dalam bimbingan konseling individual ini, Ibu harap Laura bisa terbuka kepada Ibu. Laura bisa menjelaskan masalah-masalahnya dengan sangat tidak ada kerahasiaan gitu di antara kita ya, karena insya Allah Ibu bisa menjaga rahasianya Laura. Setelah Laura cerita, hanya Ibu dan Laura yang tahu ya. Kemudian nanti juga kita akan melaksanakan bimbingan konseling individu ini, waktunya 30 menit ya, 30 menit kurang lebih, karena Lauranya juga hari ini kan sudah bebas ya, sudah bebas pas, kita bisa lebih leluasa untuk melaksanakan konseling individual ini. Laura bagaimana, bersedia? Bersedia, Bu. Selanjutnya nanti dalam proses bimbingan Laura tidak usah malu-malu untuk bercerita kepada Ibu apa yang sedang kamu rasakan, oke? Oke, Laura, jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada Laura tentang bagaimana sih proses belajarnya Laura ketika di sekolah dan di rumah. Karena Ibu lihat ya, akhir-akhir ini Laura itu seperti tidak semangat belajar. Kemudian nilai yang diperoleh Laura dari kemarin PTS semester 1 nilainya semakin menurun. Hal apa yang membuat Laura seperti itu? Ya, mungkin ada beberapa masalah. Ya, Kemudian apalagi tuh selain ada masalah, jadi akibatnya apa? akibatnya jadi malas belajar.
Males belajar. Kemudian apalagi? Berarti di rumah itu suka belajar nggak? Enggak. Enggak. Kalau nggak belajar biasanya malamnya ngapain coba? Main HP. Main HP, main apa? Main game. Main game. Jadi memang di rumah itu selalu bermain game saja. Iya. Coba ibu tanya sampai jam berapa biasanya main game? Pernah sampai malam. Sampai malam, paling Iya. malam jam berapa? Jam 2. Jam 2. Iya. Jam 2 pagi. Iya. Oke. Kalau misalnya kita main game sampai malam jam 2 pagi, efeknya apa nanti? Efeknya kalau pagi-paginya ada kegiatan. Iya, kalau besoknya sekolah nih, Ngantuk. ngantuk. Di kelas pernah tidur? Pernah. Pernah. Kalau misalnya tidur di kelas itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, kemudian proses belajar di kelas nih. Kenapa sekarang di kelas akhir-akhir ini Laura terlihat cenderung tidak semangat kalau di kelas? Lebih ke ada masalah tapi yang masalah dewasa gitu. Dipikirkan, banyak yang dipikirkan Iya, gitu. betul. Apakah masalah itu menimbulkan kamu menjadi malas belajar seperti itu? Iya, mungkin karena terlalu banyak mikirin. Terlalu banyak mikirin. Oke, sebelum ibu tanya tentang masalah-masalah itu, apakah Laura bersedia untuk menceritakan masalahnya kepada ibu setelah itu? Bersedia. Ya, supaya kita mencari solusinya ya sama-sama dengan ibu. Masalah apa sih bu? Sehingga masalah itu semuanya pasti ada penyelesaiannya. Di sini ibu ingin sekali membantu Laura dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi balik lagi tadi yang ibu sampaikan, Laura tidak usah takut untuk secara terbuka kepada ibu seperti itu. Nah, sebelum ke masalah nih, Laura ada masalah nggak sih dengan teman di kelas? Soalnya ibu lihat Laura tuh seperti terlalu tidak dekat gitu dengan teman di kelas. Nggak ada sih, tapi ya kayaknya kan diam-diam gitu. Kamu tipe yang pendiam ya? Ada pendiam? Iya, benar. Pendiam atau misalnya tidak mau dekat dengan orang? Pengen deket tapi pasti tuh ada aja gitu yang nggak ngebuat deket gitu. Nggak nyaman. Nggak nyatu. Orang itu nggak sama. Nggak klop gitu ya? Iya. Gitu. Kamu temennya siapa di kelas? Dewi Salsa. Dewi Salsa. Berdua terus ya sama dia? Iya. Ibu sedikit kan sering melihat ke kelas kalian, mengobservasi memang Laura itu kurang sosialisasinya bagus, tetapi kamu kurang berbaur dengan yang lainnya. Makanya ibu tanya apa alasannya seperti itu. Ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak sama gitu dengan mereka ya seperti itu. Tapi ada masalah nggak dengan mereka itu? Tidak ada. Tidak ada. Iya, tapi ada beberapa aja. Ada beberapa yang bikin kamu ini. Nyaman. Ya. Nah, sebelum ke sana ya, ibu ingin sekali tahu tentang latar belakang keluarganya Laura. Boleh tidak? Boleh. Ya. Ibu tanya, Laura itu anak keberapa? Anak kedua dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara, kakaknya sekarang berarti di Bandung. Sedangkan Laura di sini di Sumedang ya. Untuk tempat tinggal, sama siapa Laura tinggal di sini? Sama temannya mama. Temannya mama? Iya. Saudara? Bukan. Tapi temen memang cuman sebatas temennya mama, kemudian dititipkan seperti itu? Iya, betul. Nah, kalau ibu boleh tahu mamahnya Laura itu di mana sekarang tinggalnya? Di luar negeri, kerja di Belanda. Oh, di luar negeri. Sudah berapa tahun mamah di sana? Dari pas Laura umur 3 atau 4 tahun. 3-4. Tapi pernah pulang nggak selama itu? Belum pernah? Belum. Berarti selama 3-4 tahun kamu usia kamu 3-4 tahun sampai kamu sekarang SMP, berapa sekarang? 14 tahun mama tidak pernah pulang? 11. Mau ke 11 Mau tahun. 11. Mau ke 12 ya? Mau ke 11. Mau ke 11. Belum pernah pulang itu mama? Belum. Tapi kamu selalu kontak dengan mama? Ya, kalau ada hal penting aja. Ada hal penting kamu kontak. Berarti Ya. tidak sesering itu juga kontak kan?
Ya, ibu sebetulnya sudah tahu ya dengan apa latar belakang Laura. Bagaimana nih ketika kamu berada tinggal dengan orang lain lah istilahnya ya, ibu pengasuh di rumah, apakah ada hal yang membuat kamu tidak nyaman di rumah? Ada, Kenapa? ya mungkin gak nyamannya Keadaan. terus juga kan kalau misalkan keadaan kan kalau sebelumnya kita hidupnya gini, Iya. tiba-tiba kok berubah drastis. Iya. Terus yang kedua ya gak nyamannya karena kita itu meskipun udah sama mereka dianggap gak apa-apa anak sendiri. gitu, udah gak apa-apa anggap keluarga sendiri Iya. gitu. Tapi kalau yang namanya gak nyaman mah gak nyaman gitu, canggung. Beda gitu, Iya canggung. beda aja. Kalau sama keluarga si ibu ini bagaimana hubungannya? Selain si ibu ya, ibu asuh yang kamu tinggal, Sekarang yang dulu. oh hubungannya Sama keluarganya. baik tapi ya emang jarang berkomunikasi. Jarang berkomunikasi. Nah gitu, mungkin apakah hal itu berdampak dengan motivasi belajar kamu yang semakin berkurang gitu semangat belajarnya? Berdampak nggak hal itu? Tidak tinggal dengan Iya. orang tua? Berdampak sih. Berdampak ya. Iya. Kalau kakak kamu bagaimana? Apakah ada komunikasi dengan kakak yang di Bandung? Ada tapi jarang banget gitu. Jarang. Kakak pernah menengok ke sini? Pernah tapi cuma satu kali. Satu kali gitu. Tapi baik-baik ya kakak di sana? Baik. Oke, baik. Ibu sudah menangkap ya dari apa yang Laura rasakan, permasalahan-permasalahan kamu. Mungkin kamu tidak seperti anak-anak yang lain yang tinggal dengan orang tuanya, tinggal dengan keluarganya, tetapi kamu di sini survive sendirian, tinggal di rumah temannya mamah kamu untuk melanjutkan sekolah di sini gitu ya. Kalau untuk ayah gimana? Ayah kamu di mana? Ayah sih di Palembang. Di Palembang. Jadi memang ayah dengan sebelumnya Bu tanya dulu, maaf, ayah sama mama itu sudah bercerai, Iya berpisah? sudah bercerai dan pas aku kecil, tapi AA itu udah SMP. Udah SMP. Laura berarti ingatan perpisahan mama dan ayah itu sebetulnya tidak terlalu ingat ya, masih kecil. Iya. Tapi pernah ketemu sebelumnya sama ayah? Terakhir itu pas mama sama papa udah pisah sebelum mama berangkat Ke Belanda? Iya sebelum berangkat ke Belanda udah ketemu gitu. Tapi sekarang lost contact sama ayah. Iya lost contact, nggak pernah ngabarin lagi. Kita doain aja ya dari sini, semoga ayahnya Laura juga baik-baik di sana, mamanya juga ya. Sekarang aku pengen tahu dong ceritanya Laura, kesulitan-kesulitan yang kamu alami sampai akhirnya kamu di sini dari kecil, secara singkat saja boleh diceritakan. Secara singkat Iya. pas itu tuh mama tuh bingung mau bikin Laura gimana, karena kan saudara kayak gitu. Nah mama kan main kayak aplikasi gitu di HP, Facebook. iya Facebook gitulah. Nah mama itu ketemu sama yang di sini, ya ngobrol biasa lah, Temenan sama orang Sumedang. iya ngobrol biasa. Agak akhirnya mama cerita gitu keadaan dirinya, karena mungkin ibu itu nggak tega juga dia punya anak, ya jadi ya gak apa-apa di sini aja sama anak kamu gitu. Oke, jadi dari awal hubungan mama dengan ibu ini, jadi kamu dititipkan. Kalau misalnya dititipkannya itu baru kapan? Kan pas ke umur 4 tahun. 5 tahun. Pas sebelum mama ke Belanda itu sempat sekolah di sini di TK, tapi TK doang. Terus pindah lagi Pas mau SD diambil sama kakaknya mama ke Bandung. Berarti Iya. kamu pernah tinggal di Bandung Pernah. pas SD. Iya, Di rumah? di rumah kakaknya mama ada. Terus kemudian setelah itu kemana? Karena kakaknya mama mau pindah,
ke Indramayu. Jadi kata mama udahlah nggak usah ke Indramayu gitu. Karena kan papa juga ninggalin utang ya di Indramayu. Iya. Jadi saya tinggal sama kakak saya gitu. Di Kosan awalnya sih. tinggal di kosan Iya, di di kosan. Bandung itu. Iya. Oke. Sampai kelas berapa itu? Sampai pas kelas 4 semester 1 kan, kelas 4 semester 2 nya kan saya di Bogor Oh, di Bogor. Di Bogor dengan siapa nih sekarang di Bogor? dengan temannya mama, tapi laki-laki. Laki-laki temannya Iya. mama. Kamu manggilnya apa pada saat itu? Disuruhnya sih ayah gitu. Suruh manggil ayah. Iya. Tapi kalian itu tinggalnya dengan mama atau tidak? Atau dititipkan? Dititipin sama dia, tapi dia masih tinggal sama orang tua. Gitu. Ada adiknya juga. Sebelahan, sebelah rumahnya itu rumah saudara-saudaranya udah gitu. Jadi satu tanah tuh punya dia. Selama di Bogor itu. Iya. Ya, jadi mungkin Laura tuh sebetulnya dari kecil tuh sudah pindah-pindah ya rumahnya. Iya betul. Tinggal dengan ini, tinggal dengan ini. Nah, ketika di Bogor ini kamu tinggal sendiri tanpa keluarga, itu bagaimana rasanya pada saat itu? Ngerasa beda aja gitu sama teman-teman yang lain, apalagi menurut Laura tuh teman-teman di Bandung sama teman-teman di Bogor tuh kayak lebih bagusan yang di Bogor gitu. Kenapa? Bukan tentang bagus apanya ya, kayak lebih apa ya, nunjukin dirinya, Lebih care, lebih peduli atau nunjukin dirinya kayak orang ada gitu. oh iya. Karena kan kalau di Bandung kan ya udahlah ya Kak aja. Biasa. Terus juga SD-nya juga malah bagusan yang di Bogor. Bogor. Sampai kelas berapa itu pada saat di Bogor? Kelas 6 semester 1. Kelas 6 semester 1. Terus kelas 6 semester 2 nya pindah ke Bandung lagi, tapi tinggal sama adanya mama yang terakhir, laki-laki sama istrinya. Paman, om ya, Iya. om sama bibi, Tante. tante. Itu sampai kelas 6 SD semester 2. Iya, tapi sekolah masih tetap di sana, tapi tinggal di Bandung. Jadi Online ya? Iya, Nah. online gitu. Iya, pada Tapi saat kalau itu ujian, iya teman-teman yang lain datang ke sekolah, aku mau online gitu. iya. Apakah ada sesuatu gitu dulunya kenapa bisa online sekolahnya? Ada. Ada hal-hal yang masalah sama yang sekarang temannya ibu, temannya mama? Ada masalah? Yang di Bogor ada sih. Apa temannya mama yang di Bogor itu bagaimana menurut kamu, menurut Laura? Baik atau enggak orangnya? Baik gak orangnya dia? Iya bisa dibilang baik, tapi terlalu apa ya, temperamental. Gitu, pemarah? Iya. Sering memarahi kamu? Iya, sering kayak main fisik gitu. Sempat main fisik juga? Iya, sempat. Mukul? Iya, pernah. Nah, mukul apa? Kayak punggung pakai sapu gitu. Oke. Luar biasa ya ceritanya Laura sampai akhirnya bisa di sini. Ya, ibu mungkin bisa sedikit berempati kepada Laura atas apa yang Laura rasakan. Jadi hal itu sedikit banyak berpengaruh ya kepada hari ini gitu, kepada keadaan kamu hari ini di sini begitu. Terus bagaimana cara Laura dalam mempercayai? Kamu menyalahkan gak sih keadaan ini? Menyalahkan? Ya. Menyalahkan. Siapa yang kamu salahkan? Terutama orang tua. Orang tua. Terus sama kakak aja. Keluarga. Iya. Kenapa hal itu bisa kamu yakini bahwa perilaku mama kamu itu membuat kamu seperti ini? Apa yang kamu rasakan gitu kepada mama kamu? Sayang nggak sama mama? Ya sayang, tapi nggak habis pikir itu. Nggak habis pikir kenapa bisa pergi gitu seperti itu.
Kalau untuk masalah gaji sih udah tahu ya. Ya. Pasti karena ekonomi. Hmm. Masalah ekonomi Ya. itu sih aku udah paham dari Iya. kecil gitu. Karena dari kecil juga emang udah kayak susah gitu. Iya. Terus apa yang bikin Laura merasa kurang, apa sih yang kamu tidak sukai dari mamah gitu? Sama waktu apa ya, kayak buat kebutuhan tuh kayak sepele gitu, padahal menurut kita mah anak yang segini tuh lagi butuh-butuhnya kebutuhan ini itu gitu. Tapi mama suka ngirim lancar Sih alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Tapi paling telat karena kan beda waktu gitu. Iya, beda waktu ya, karena di sana kan Belanda ya, negara Iya. Eropa dan gitu. Jadi ibu tuh mengambil kesimpulan gini ya, keadaannya Laura dengan pengalaman-pengalaman kamu selama dari SD, dari kecil bahkan sampai SD sampai sekarang itu banyak sekali lika-liku kehidupan. Berbeda dengan anak yang lain yang ada orang tua. Laura sudah mandiri di usia kecil. Menurut ibu kecil ya, karena ibu aja rasanya belum tentu bisa gitu hidup seperti itu, yang seperti tadi Laura rasakan, dengan semangatnya Laura, tetapi masih bisa bertahan untuk pergi ke sekolah. Walaupun mungkin memang kamu terlihat sedikit murung akhir-akhir ini, kemudian nilainya juga menurun gitu. Nah sekarang ibu tanya untuk tadi kan nanya tentang mamah dan keluarga ya, ayah, kakak. Sedikitnya Laura bukan menyalahkan, mungkin ada nggak pikiran, coba aja kalau saya tinggal dengan orang tua saya tidak akan seperti ini. Kalau untuk masalah itu kan semua orang beda-beda ya. Ada yang pengen tinggal sama orang tua, ada yang nggak pengen tinggal sama orang tua. Tapi kalau aku sih mau 50%, enggak 50% gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang satu udah kebiasaan hidup kayak gitu, terus yang satu lagi yang ngeliat orang-orang kayak gitu tapi mikir pasti nanti ada gak enaknya ya hidup nggak sama orang tua itu pasti ada gak enaknya, ada enaknya. Kamu sudah merasakan ya, lah ya gitu. Jadi udah. Coba sekarang ibu pengen tahu hal apa yang membuat kamu iri ketika melihat orang lain dengan orang tua? Enggak, udah kayak iri sama momen-momen yang harusnya kita dapetin di usia itu gitu. Iya. Apa contohnya? Momen apa? Kayak misalkan kayak main sama orang tuanya gitu. Itu belum pernah Laura rasakan ya sampai hari ini. Belum. Apalagi dengan ayah, mungkin istilahnya anak perempuan itu paling dekat dengan ayah. Iya. Belum pernah Laura rasakan sampai sekarang usia 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Itu mungkin ada rasa kangen nggak? Walaupun tidak pernah ketemu dengan ayah. Kalau soal ayah sih katanya kata mama kan kayak apa ya, udah gak ada gitu. Jadi mama sudah apa ya, udahlah bilang gitu. Iya, dianggap tidak ada gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau untuk mama sendiri, menurut Laura mama kamu itu sayang nggak sih sama kamu? Sayang. Terus? Tapi mungkin kan kasih sayang orang tua kan beda-beda ya. Ada yang sayangnya tuh bukan pakai kasih sayang dia, tapi pakai barang gitu. Gitu ya. Atau pakai ya uang gitu. Coba kalau misalnya kamunya sendiri, ibu tanya, kamu sayang tidak kepada mama kamu? Sayang. Hal apa yang kamu tunjukkan kepada mama kamu untuk mas saya teh sayang kepada mama gitu? Pernah ditunjukkan nggak? Nggak pernah. Hal-hal yang menurut ibu ya, hal-hal yang bisa ditunjukkan oleh Laura kepada kamu itu, Laura di sini menjadi anak yang baik ya. Kedua, kamu bisa berprestasi di sekolah. Terus kemudian fokus belajar, dikurangi main gamenya ya.
Kemudian mamah itu di sana kerja ya, kerja banting tulang. Bayangin nggak, hampir 10 tahun ya mama di negeri orang. Mama kangen nggak sih sama saya? Pernah ngomong gitu nggak ke mama? Pernah. Jadi kamu nanya isi hati mama kamu, terus isi hati mama kamu nanya isi hati kamu, pernah saling tukar pikiran seperti itu nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Berarti kalau misalnya chatting apa-apa itu cuman kalau ada keperluan. Iya, ada keperluan pas kamu. Berarti kalau ada kiriman saja ya selama ini. Nah coba sekarang Maya, Laura rasain isi hati kamu, bagaimana sih perasaannya mama kamu di sana. Kamu juga harus tunjukkan perasaan kamu di sini seperti apa ke mama. Coba sedikit-sedikit curhat. Jadi curhatnya jangan masalah uang terus ya. Masalah yang lainnya bisa diceritakan kepada Iya, pernah. 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 Nah, saling berbagi saja. Jadi untuk menguatkan Laura dengan mama gitu ya. Nah, sekarang apa Bu? Bagaimana sih cara Laura menunjukkan rasa sayang kamu di sini? Ya Laura harus menjadi anak yang rajin gitu. Karena di sini Laura tinggal dengan temannya mama. Kamu harus bisa menjaga sikap ya, harus bisa membagi waktunya dengan benar, manajemen waktunya. Jadi jangan lagi tidur pagi-pagi, kemudian nanti ke sekolahnya jadi membolos atau misalnya tidur di kelas. Iya. Nah itulah hal-hal yang ibu khawatirkan. Khawatirnya seperti ini, Ra. Kamu itu menganggap belajar itu tidak penting karena kamu di sini juga ngerasanya sudah tidak ada yang mau peduli sama kamu. Nah itu yang ibu takutkan. Nah, Laura harus tahu di rumah maupun di sekolah banyak yang sayang sama kamu ya, termasuk ibu, bapak ibu guru, wali kelas dan yang lainnya. Kamu tidak usah bersedih hati dengan keadaan seperti ini ya, harus bisa berpikir secara logis. Coba berpikir secara logis, ambil positif dari mama kamu jauh itu apa? Misalkan apa sih positifnya mama kamu jauh? Lebih bisa tahu hidup mandiri. Ya betul. Kemudian apa lagi? Bisa ngerasain apa yang orang lain rasain gitu, kayak udah tinggal sama mamanya, oh jadi gini gitu rasanya. Betul. Untuk mamahnya sendiri ada nggak dari materi, mungkin sisi positifnya ada nggak? Materi itu ya bulanan, uang bulanan. Ya iya, lebih lancar sih. Lancar ya. Nggak kekurangan banget kayak pas SD sebelumnya ya. Nah, pas TK gitu. Karena pas SD udah mulai lancar ya. Nah gitu ya. Nah, itulah hal-hal yang mungkin kita bisa lihat sisi positifnya saja dari mamah jauh, keadaan mamah jauh, tapi ada hal-hal positifnya Bu yang bisa diambil. Sekarang bagaimana Laura bisa mengambil sisi positif itu dan dijadikan motivasi buat kehidupan, buat belajar juga kehidupan kamu, sikap kamu, bagaimana kamu bertindak di sini ya, harus dijaga seperti itu. Nah baik, untuk sesi selanjutnya ini kita mungkin ibu cukup untuk sekian, tetapi ibu ingin tahu dulu rencana apa nih yang ingin Laura kedepannya, ingin seperti apa Laura? Ya ingin lebih giat lagi belajar, giat belajar, apalagi selain giat belajar, waktu bisa bagi waktu, main gamenya dikurangi. Iya, dikurangi. Terus sama apa? Sama lebih bisa bersosialisasi aja ya, gitu. Sosialisasi dengan teman-temannya harus baik ya. Kemudian waktunya juga tadi apa? Sosialisasinya, waktunya harus betul-betul diperbaiki lagi, harus bisa manajemen waktu karena Laura bukan tinggal sama orang tua ya, harus bisa menempatkan diri di situasi apapun. Terus kemudian harus rajin belajar. Coba rencana itu kapan akan dimulainya? Mulai malam ini Secepatnya ya, secepatnya. Kemudian juga terakhir itu ibu menggarisbawahi
bawahi masalah yang Laura berteman dengan di media sosial juga hati-hati ya, karena Laura pernah lapor juga ke ibu masalah yang teman itu yang di luar lingkungan kita. Jadi teman media sosial juga harus berhati-hati, jangan terlalu apa ya, dekat, boleh dekat tapi jangan terlalu dekat dan terbawa gitu. Takutnya nanti kamu jadi terbawa kepada sikap arus ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini ya, sesi konseling ini. Terima kasih atas waktunya ya Laura. Semoga Ibu berdoa semoga Laura kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi siswa yang cerdas, yang bisa pintar dan menjadi kebanggaan mamah kamu. Itu sangat penting. Jadi mamah kamu itu jauh-jauh juga bangga melihat kamu sukses nantinya. Baiklah, kita tutup saja kegiatan hari ini dengan berdoa dulu karena sudah selesai. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu minta Laura mengisi ini dulu ya, mengisi kepuasan, evaluasi. Sekarang Ya boleh. Kepuasannya ini yang hasilnya, ini yang prosesnya dulu ya. Jadi nanti ketika proses itu bagaimana perasaan Laura? Silakan diisi dulu namanya. Laura. Bagus soalnya kamu. Sekarang tanggal 14 Desember. Coba dibaca nomor 1. Ya, boleh. Penerima guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap kehadiran Anda. Kemudahan guru bimbingan dan konseling Ya, sudah. Ditanda-tangan dulu. Tanda tangan. Oke, ini untuk evaluasi hasilnya. Ada 2 ya? Oh iya. Silakan ditandatangan. Ya, sudah sama aja. Nah, oke, alhamdulillah ya sudah selesai mengisi evaluasi hasil. Konseling ini sudah selesai juga. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.